Hari pernikahan. Gadis itu meletakkan deretan lonceng di tengah. Kemudian dengan marah memperingatkan CEO untuk tidak melewati batas. Jika tidak, akan ada akibatnya. CEO pun tidak mau kalah. Mengatakan bahwa dia hanya perlu mengurus dirinya sendiri. Percakapan mereka kebetulan didengar oleh kakek. Keesokan harinya, kakek sudah menyiapkan sarapan. Melihat gadis itu terburu-buru mengambil sarapan untuk pergi bekerja. Kakek mengingatkan gadis itu untuk makan dengan perlahan. Hati-hati tersedak. Namun saat menunggu cucunya, aku lihat ada seseorang. Itu anak kecil. Tidak berguna sama sekali. Semua sudah menikah. Mengenai hal ini, sang CEO juga merasa sangat putus asa. Karena mereka baru bertemu untuk pertama kali kemarin. Ternyata sehari sebelumnya, gadis itu akan menikah dengan pacarnya yang sudah bertahun-tahun. Untuk itu, gadis tersebut mengeluarkan tabungan bertahun-tahun untuk membayar uang muka rumah. Namun, seluruh keluarga pacarnya tinggal di sana tanpa persetujuannya. Nama di sertifikat properti hanya tertulis nama pacarnya saja. Gadis itu langsung ingin mencari mereka untuk berdebat. Namun mereka merasa ini adalah hal yang wajar. Mereka bahkan meminta gadis itu untuk berhenti bekerja dan tinggal di rumah untuk merawat mereka. Mereka menyatakan bahwa semua ini demi kebaikan gadis itu. Gadis itu segera mengembalikan mahar 888 yang diberikan oleh pacarnya dan menjauh dari keluarga itu. Kemudian gadis itu bersiap untuk mengunjungi kakek Tau di panti jompo. Tepat ketika melihat gadis Harsutra tersandung ke tongkat Pak Tua PHS. Namun, gadis Harsutra malah menculik cermin. Dia menuduh lansia membuang barang-barang dengan sembarangan. Jika dia terluka, lansia tidak bisa mengganti kerugian. Gadis itu melihat situasi dan buru-buru berlari ke sana. Mohon bicara dengan sedikit lebih menghormati. Apakah kalian juga pantas? Kakek. Saya punya air gula di sini. Halo, kamu adalah nonasi yang datang untuk perjodohan, kan? Saya tidak punya mobil, tidak punya uang, tidak punya pekerjaan. Kamu benar-benar salah paham tentang saya. Kamu adalah Tau Shouyan. Saya Si Wei. Tidak punya mobil, tidak punya uang, tidak punya rumah. Berani lagi bertemu orang tua saya. Kata ingin memakan daging angsa. Tau Shouyan ingin menikah dengan saya. Dia harus membelikan saya sebuah villa di pusat kota. Selain itu tambahkan 188.000 sebagai hibah perkawinan. Misi. Mengapa kau pikir kau ingin menikah dengan saya? Sungguh membuang waktu saya, Sinan. Yue, saya perkenalkan. Ini cucu saya. Mao Zedong baru saja kembali dari luar negeri. Bajingan. Ini adalah ayah. Jangan percaya kepada siapapun. Kamu tidak tahu apa yang dia rencanakan di dalam hati. Sudahlah, Aku ingat tentang wanita itu. Hari ini kamu tidak mau bertemu pacarmu? Tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada yang terlewatkan. Dia tidak perlu pergi hari ini. Kenapa? Sama seperti nonasi yang tadi. Negosiasi uang pengantin gagal. Lihatlah cucu kesayanganku ini. Kalian berdua menikah. Jangan bercanda denganku, kakek. Kakek, selama uang pengantin ada. Kau katakan, 188.000 itu seperti 180 juta. Kakek bisa memberikannya. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia kecil. Cucuku sekarang sudah melarikan diri dari dunia ini. Masalah pernikahan sebaiknya kita bicarakan sendiri. Kalau kamu bisa datang sendiri, cucuku yang miskin itu sudah lama pergi. Anda tahu itu. Kakek Cao, cucu Anda sudah datang. Kalau begitu, saya akan pulang dulu. Nanti saya akan datang lagi. Aku hanya ingin menghabiskan waktu dengan cara yang aku suka. Jangan lagi berjuang. Kau hanya perlu menyerahkan dirimu. Permintaanku tidak berlebihan, kan? Aku tidak setuju. Aku tidak bisa sembuh. Aku lebih cepat mati daripada orang bodoh. Aku orang tua yang kehilangan anak. Baiklah, aku akan mendekatinya. Aku pergi mendekatinya, tidak masalah kan? Baiklah, kamu juga tidak pasti. Jadi kita harus sepakat ya, kakek, aku akan bicara. Baik, tetapi jangan biarkan dia tahu siapa kita. Dan aku tidak akan mengadakan perjamuan. Jika dia tidak bisa memenuhi syarat-syarat ini, kamu sudah mati, anak ini.
Jangan minta aku membantumu untuk berkencan di lain waktu. Mencari pasangan. Murid. Ayo pergi. Cucuku. Pelan-pelan ya. Nona Lin. Mari kita bicara. Tentang apa? Kakek saya ingin Anda menjadi menantunya. Bukan dengan kakek. Dia hanya bercanda. Bagi saya, pernikahan itu bukan kebutuhan. Siapapun yang dinikahi tidak masalah. Menikah denganmu adalah cara terbaik untuk memberi penjelasan kepada ayah. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Gao Xiaoye. Tidak punya mobil, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan. Dengan kondisi seperti ini, seharusnya tidak mau menikah denganku. Nama saya Lin Yu. Orang tua saya sudah tiada. Sekarang saya magang di perusahaan Yihua. Gaji sebulan lebih dari 3.000. Sekilas. Katakanlah, apa keinginanmu? Apakah kamu punya tabungan? Tidak banyak, aku mencarimu. Aku butuh uang mahar 300.000. Tapi uang ini tidak boleh kamu minta dari kakek Tao. Jika kamu setuju, kita hanya perlu mendaftar nikah. Alasan wanita itu meminta harta pemberian. Hanyalah karena paman kedua dia ingin menjual rumah yang penuh dengan kenangan neneknya. Untuk itu, wanita itu harus mengumpulkan 600.000 RMB untuk membelinya agar bisa menyelamatkan rumah tersebut. Jika kau merasa terlalu banyak, maka katakanlah, tapi harga tidak bisa turun lagi. Cai Zixin, kembalikan 400.000 RMB-ku. Tambahkan 200.000 RMB sebagai harta pemberian. Jadi kita bisa membeli rumah nenek. Duo-duo, apa mahar MU? Aku punya sebuah rumah. Kamu bisa tinggal di sana. Dan bisa menambahkan namamu. Lagi pula, ini dekat dengan panti jompo. Mudah bagi kita untuk merawat kakek Chao. Ayo, bersiap-siap untuk foto. 321. Maaf. Ada beberapa hal yang sebaiknya kita jelaskan dengan baik. Katakan. Di sini ada sebuah kontrak. Hubungan pernikahan kita berlangsung selama 1 tahun. Jika kamu setuju, silakan tanda tangan. Apakah Tang Yan juga tahu tentang hal ini? Apa kamu masih ingin melapor? Tidak. Karena kita adalah pernikahan kontrak. Tidak perlu mengadakan pesta. Agar tidak ada yang tahu. Nanti akan dibilang kamu adalah pernikahan kedua. Cucu kakek tahu yang baik. Bagaimanapun juga itu adalah sebuah kesialan. Rei Zong. Proyek Kota Langit ini dikelola oleh banyak perusahaan saya. Bagaimana saya bisa percaya bahwa Yihua bisa melakukannya dengan baik? Iya, benar kata Tao Zong. Jika proyek Kota Langit ini diserahkan kepada kami Yihua, kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya dengan baik. Sementara itu, kami juga menyambut kedatangan Tao Zong untuk melakukan inspeksi. Ngomong-ngomong, apakah di perusahaan kalian ada intern bernama Lin Yu? Kakek Tao. Ayo makan. Tidak. Iya. Kenapa masih dipanggil kakek mau ya? Kakek hahaha. Kakek, silakan duduk. Haha, baik-baik saja. Baiklah. Yue, Tuan. Mulai sekarang kita adalah sebuah keluarga yang serius. Hahaha, hubungan pernikahan kita berlangsung selama 1 tahun. Jika kamu setuju, silakan tanda tangan. Kakek, sudah kembali. Semua sudah berkumpul, mari kita mulai makan. Kakek, makan? Sudah bingung ya? Cepat pergi makan. Saya ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan kalian. Yaitu, saya rasa karena kami berdua sudah menikah. Saya berpikir kakek tidak perlu tinggal di panti jompo lagi. Saya ingin membawa kakek pulang untuk tinggal di rumah. Kakek tidak akan setuju. Kakek suka bagian di panti jompo. Saya sudah bilang sebelumnya. Saya setuju kok. Ini saya setuju. Siapa yang bilang tidak setuju? Kebetulan saya di sini. Mengawasi kalian berdua. Cepatlah beri saya cucu laki-laki yang gemuk. Hahaha, kakek, makan.
Kakek, kamu bicara dulu, saya ambilkan mangkuk. Bos Cao, satu orang percaya hidup dari wanita. Sedikit kesadaran, ya kan? Sukarela mengurus pekerjaan rumah, mengerti tidak? Mau tidak? Saya ini sudah ada banyak pekerjaan di sini. Mana ada waktu untuk mengurus pekerjaan rumah? Aku pergi hahaha. Ham. Oh tidak apa-apa. Aku yang mencuci sudah cukup. Tidak masalah, aku yang mencuci sudah bisa. Aku mencuci, aku mencuci, aku mencuci. Kau lihat, kau belum pernah lihat. Kau memang tidak bisa melihatnya, kan? Saya lihat dulu. Saya sudah bilang jangan lihat. Kalau kamu tidak lihat, kamu akan terluka. Keluar sana, yang suka bicara dan tertawa. Kalau begitu, hati-hati ya. Angin. Kamu ngapain? Jangan bilang kamu ingin tidur denganku. Turunkan sedikit suaramu, jangan sampai kakek terbangun. Liu, aku ingatkanmu. Kita berdua adalah pernikahan kontrak. Bukan ibu, jangan punya pikiran yang tidak pantas tentangku. Aku tidak punya jika kau mengambil tanganmu dari dadaku. Mungkin aku masih bisa percaya. Jika kau mengambil tanganmu dari dadaku, mungkin aku masih bisa percaya. Tidak disangka. Husinan ternyata cukup hebat. Yu, ah, aku ada sesuatu yang mau aku katakan padamu. Katakan, apakah kamu bisa terlebih dahulu memberikan uang mahar itu? Aku tadi masih sedikit lembut hati. Tapi dalam hal uang, tampaknya sangat tidak sabar. Paman kedua sudah setuju padaku. Asal dia memberi saya sebagian uang, saya bisa mendapatkan rumah itu kembali. Butuh 200.000 untuk itu. 300.000 untuk transfer tunai. Terima kasih. Kamu memang tidak mengecewakan saya. Perempuan materialistis memang perempuan materialistis. Begitu cepat menunjukkan wajah aslinya. Nanti saya akan menambahkan nama saya pada rumah itu. Tidak perlu. Bagaimana tidur malam ini? Sudah disiapkan sebelumnya. Kawin kontrak garis batas. Huh, kamu tidak boleh melanggar. Kamu sendiri yang katakan. Barang yang tidak berguna. Tidak ada apa-apanya, TSK. Baik, sudah tahu. Kakek pergi bekerja ya? Oh, jangan terburu-buru ya. Jangan lupa makannya. Aku pergi ya. Perhatikan keselamatan di jalannya. SIS, aku pergi bekerja ya. Saya lihat ada orang yang. Itu sia-sia. Tidak ada gunanya sama sekali. Sudah menikah.
Bahkan tidak bisa mendapatkan istri sama sekali. Ini anak ini. Kalian sedang melakukan apa ini? Minyue, kamu tidak lihat pengumuman di grup hari ini? Direktur tahu dari Dao Group akan datang ke perusahaan untuk inspeksi. Dao Group. Benar, proyek Kota Langit dari Dao Group telah menjalin kerjasama dengan perusahaan kita. Jika benar-benar terjalin kerjasama, bukankah kita bisa bertemu Direktur Tahu setiap hari? Hanya memikirkannya saja sudah sangat menyenangkan. Saya sudah lama mendengar bahwa Direktur Tahu sangat berbakat dan berbunga-bunga. Dia sukses di usia muda. Dia adalah kekasih impian banyak putri dan wanita terkemuka. Aku bilang kamu jangan terlalu bermimpi. Tuan Tahu dari grup Tahu pasti tidak kekurangan wanita. Kamu, sepertinya harus antre sampai ke bulan. Ketika dia memperhatikanmu. Apa itu di dalam kotak? Kenapa kamu selalu berkata jujur? Menyebalkan. Kalian ngapain sih berlama-lama? Cepat turun ke bawah untuk menyambut. Cao Zong, saya kasih tahu kaliannya. Hari ini siapa yang bikin masalah? Mempengaruhi kerja sama proyek Tianski ini. Gaji kalian akan dipotong 3 kali lipat. Dengar tidak? Tidak mau mendengar. Kakak laki-laki tidak pergi. Taozi sangat sibuk kemarin. Biarkan dia menyambut Taozi. Pasti tidak ada masalah. Lin Yu, datang sebentar. Lin Yu Qiuping. Kamu juga ingin mendekati Presiden Tao. Sehari-hari kamu hanya berpikir tentang bagaimana menjadi lebih baik. Jika ada kesempatan, langsung saja tempelkan. Kamu juga tidak lihat diri sendiri. Apakah layak? Orang sepertimu. Walaupun berlutut untuk memasangkan sepatu untuk Tuan Tao, dia juga akan menganggapmu kotor. Sungguh Tuan Lei ya? Kalau kamu tidak puas, silakan cari Tuan Lei. Kepala Lei, HM. Mungkin sudah lama terpesona oleh kamu, si rubah kecil ini. Hati-hati, suatu hari nanti istri orang itu akan datang. Apa kamu tidak bisa tinggal di sini? Tuan tahu, perusahaan kecil seperti Ihua ini tidak perlu pengawasan langsung. Ayah, kamu wanita yang materialistis. Dengan identitasku sekarang, muncul di Ihua. Aku akan secara terbuka mengupas kulit hipokritmu. Hei, apa? Saya segera datang. Yue, kamu mau kemana? HMPH, Lin Yu. Begitu kamu mendengar Presiden Grup Tahu akan datang, kamu langsung berdandan menarik untuk pergi. Tahu-tahu ternyata Wu Hou. Langsung kabur. Apakah kamu takut aku akan mengungkapkan wajah jelekmu? Tuan Chao, kedatanganmu sangat istimewa. Kedatanganmu benar-benar membuat tempat ini bersinar. Silakan masuk. Hahaha, selamat datang. Saya menyambut kedatangan Anda. Bagaimana kondisi dokternya? Kamu harus membantuku menyelamatkan kakekku. Penyakit arteri koroner pasien. Sekarang harus dioperasi. Kamu pergi bayar sekarang. Baik, saya akan membayar, Tuan. Berapa harganya? 30. Sekarang kondisi pasien sangat berbahaya. Cepat pergi. Baik, dokter. Saya akan pergi membayar sekarang. Kamu harus membantuku menyelamatkannya. Karena Ihua sudah mencapai kerjasama dengan grup Tao, maka saya mohon kepada Direktur Lei untuk proyek Kota Langit ini. Segera berikan saya desain yang memuaskan. Ya, kami pasti akan berusaha. Tidak akan mengecewakan harapan Tao. Tuan Tao mengalami serangan jantung. Sekarang sedang dalam perawatan di rumah sakit. Baiklah, saya akan menggantinya. Ketembakan dan teman di kursi. Kakek sudah selesai operasi. Sedang istirahat di ruang perawatan.
Hahaha. Xiaoyan, kamu tidak perlu khawatir. Kakek sudah baik-baik saja. Hari ini terima kasih ya. Tidak. Merawat kakek adalah tanggung jawab saya. Dokter mengatakan operasi kakek hari ini sangat sukses. Dia hanya perlu istirahat tenang selanjutnya. Cukup menjaga suasana hati yang senang. Dia tidak marah dan tetap menjaga suasana hati yang senang itu sulit. Saya benar-benar kesulitan. Beberapa cucu sungguh benar-benar tidak tahu malu. Kakek sudah hampir di ambang pintu kematian. Tidak ada sosoknya terlihat. Kakek hidup kembali. Ayo. Apa ini berguna? Tidak berguna. Kalau bukan karena aku yang sudah bersiap-siap. Memilih menantu yang baik. Hari ini mungkin aku sudah ada di sungai itu. Aduh, kakek. Jangan bilang begitu. Dia juga sibuk. Siapa yang percaya? Tidak. Tidak ada kerjaan? Apa lebih sulit dibandingkan kamu yang mencari nafkah? Setan saja bakal tertawa terbahak-bahak. Aduh, hari ini benar-benar sedang membahas proyek di perusahaan orang. Proyek ini sangat penting. Ayo, cepatlah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Paman, kenapa kamu tidak meneleponku? Aku lupa. Aku menerima telepon dari rumah sakit. Aku segera datang ke sini. Aku orang kaya yang besar berada di perusahaan kalian. Kamu bisa lupa? Kamu sudah pergi ke perusahaan kami? Ya ampun, sungguh minta maaf. Saya lupa untuk keluar dan memberi salam. Apa dia benar-benar tidak melihat? Saya baru ingat. Kamu datang untuk wawancara di perusahaan kami, kan? Wawancara. Saya katakan padamu, perusahaan kami. Manfaat dan tunjangan di sana sangat bagus. Kamu melamar posisi apa? Aku bisa membantumu. Untuk mengetik yang digunakan. Mengapa kamu tidak lulus? Jangan putus asa. Coba lamar di beberapa perusahaan. Kamu pasti bisa mendapatkan pekerjaan. Kakek, aku mau tanya kamu. Kamu hanya punya gaji 3.000 yuan sebulan. Dari mana kamu punya uang untuk membayar pajak kakek? Tapi kan kamu sudah memberi saya 300.000 yuan sebagai mahar. Itu cukup untuk biaya operasi kakek. HMPH, dia pasti sudah tahu tentang identitasku hari ini. Bagaimana mungkin wanita materialistis sepertiku rela mengeluarkan 300.000 untuk menyelamatkan kakek? Sebentar lagi kita pulang dulu, ya? Masak sup? Nanti kirimkan lagi. Tapi siang saya harus bekerja, jadi saya tunggu sebentar. Nanti siang kamu panggil lagi. Apa dia benar-benar tulus terhadap saya dan kakek? Apa saya salah paham tentang dia? Saya tidak makan jahe dan bawang. Saat memasak, jangan terburu-buru. HMPH, aku masak untuk kakek. Kau masih mau mengeluh? Ya. Yue, mari kita menikah. Yue, mari kita menikah. Ibuku bilang, sertifikat rumah ditulis atas namamu. Mas kawin juga sesuai yang kita bicarakan sebelumnya. Jangan sentuh aku. Shen Jingxin, kita sudah putus. Bisakah kamu berhenti menggangguku? Jangan buat ribut. Mari kita kembali dan minta maaf kepada mama. Biarkan ini berlalu. Aku akan bilang sekali lagi. Aku sudah menikah. Jika kamu berani menggangguku lagi, saya sudah melaporkan dan menikah. Jangan bercanda. Tidak ada yang mau kecuali saya. Benarkah? Dia adalah suamiku. Tidak mungkin, kamu harus menjelaskan padaku. Siapa dia? Jangan ikut campur. Tidak mengerti bahasa manusia? Saya suaminya, Lin Yu. Kau malah memberi saya selingkuh. Bersama sudah lama. Apa hanya karena mahar yang belum dibahas? Kau tiba-tiba menikah dengan orang lain. Apa yang saya katakan benar? Hanya karena melihat uang. Hamba air yang tidak berharga. Bisakah kamu tidak lagi menjatuhkan namaku? Kamu pikir Ling Er benar-benar menyukaimu? Kamu hanyalah cacing kecil di kolam ikan dia. Tidak cukup untuk menarik ikan. Setelah dia menghabiskan uangmu, dia akan membuangmu seperti bola kaki. Kamu akan berakhir seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Kau bahkan tidak sebaik makanan yang enak. Aku sendiri bisa menilai seperti apa orang Yue, tapi yang jelas adalah kamu. Setelah putus masih terus mengganggu. Satu kata saja langsung marah-marah. Aku rasa kamu juga bukan orang baik-baik. Aku hanya ingin mengingatkanmu dengan baik. Dia itu hanya wanita yang mengutamakan uang. Hari ini karena ingin menikahimu. Besok akan bercerai karena uang orang lain. Tidak perlu khawatir. Jangan lagi anggap aku terlalu sopan. Laki-laki dan perempuan tidak perlu dipandang. 46. Terima kasih. Di mana uangku, kakek? Kamu memang ada bakat. Kamu tidak mengeluarkan sepeser pun, tapi ingin tinggal di rumah ini. Kamu juga membawa pria liar, kamu bilang.
Beberapa hari ini saya punya sedikit masalah, berhutang padamu. Bisa tidak beri saya beberapa hari lagi? Saya sudah memberimu 3 hari waktu. Rumah ini bernilai 600.000. Saya biarkan kamu mengambil 300.000 dulu untuk tempat tinggal. Pasti sudah memberikanmu diskon dari segi ekonomi. Kamu termasuk orang yang saya takutkan karena ayahmu mengenal. Kamu ini orang yang murahan. Kembalikan uangnya. Mengapa kamu berani bersaing dengan saya untuk harta keluarga Pak Lin? Hari ini, kamu harus membayar 600.000 untuk membeli rumah ini. Atau serahkan kepada saya sekarang. Keluar, Om. Tolonglah. Berikan saya beberapa hari lagi. Kalau saya beri waktu, kamu bisa dapat 600.000. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Kamu mencuri? Kamu merampok? Saya coba dulu. Keluar dan belanja saja. Pamanmu sudah aku beritahu. Marah karena malu. Jangan berharap bisa jadi pelacur. Kau masih mau membangun reputasi. Bagaimana bisa kau bilang begitu padaku? Nenekmu masih ada di sini. Kau masih berani menyebut nenekmu? Kalau kau terus bicara, aku akan memukulmu. Haha, siapa kamu? Berapa harga kamu? Kalau kamu meninju saya menjaga cucu saya sendiri. Mengapa kamu peduli? Saya adalah suami Lin Yu. Saya adalah suami Lin Yu. Lin Yu, bukan kamu yang mau menikah dengan Chen Zixin? Dia siapa? Saya dan Chen Zixin sudah putus. Dia suamiku, Hao Shouyan. Kamu sudah menikah. Kamu merebut rumah dariku untuk apa? Kalau rugi, apa gunanya kamu punya rumah? Kamu tinggal saja di rumahnya. Juyan tidak punya rumah. Jadi aku tahu, kenapa kamu begitu rendah. Ayah, bisnisnya sia-sia. Bagaimanapun juga dia seorang karyawan. Kenapa bisa memilih orang yang tidak berguna seperti ini? Dia menikah denganmu. Mungkin dia mengincar rumahmu. Mas kawin 300.000. Bagus ya? Kamu ini Linye. Kamu ambil uangku. Kamu biayai si pria tidak berguna ini. Kau pantas tidak punya rumah untuk ditinggali. Cepat pergi dariku. Kalau kalian berdua lagi, aku merasa ingin muntah. Kalau tidak bisa bicara, lebih baik tutup mulutmu. Jika tidak, aku tidak keberatan mencari seseorang untuk membasuh mulutmu. Ngomong apa sih dengan aku? Kalau berani, pergi beli rumah sendiri. Selalu mikirkan aku. Mengapa pakaian All Lindsay berserakan di sini? Paman kedua, ini adalah masalah antara aku dan kamu. Tidak ada hubungannya dengan Xiaoye. Dalam beberapa hari ini, aku akan memberimu 400.000. Berdasarkan hukum warisan. Ayah Yuewe memiliki hak waris yang sama denganmu. Ayah Yuewe telah meninggal. Dia mewarisi atas namanya. Jadi, rumah ini sebenarnya adalah milik kalian berdua, masing-masing setengah. Apa buktinya? Pertama, Yuewe ingin memiliki hak tinggal. Kamu tidak berhak mengusirnya dari rumah ini. Kedua, Yuewe hanya membayar 300.000. Dia masih bisa mendapatkan hak tinggal atas seluruh rumah. Jika nenek Yuewe membuat wasiat, maka berdasarkan wasiat tersebut, kamu tidak mendapatkan separuhnya pun. Semua untuk satu orang. Menurut kamu begini, uang yang ditinggalkan oleh nenek tua itu harusnya juga bagi dua antara Hui dan aku. Dulu saat nenek tua itu meninggal, dia tidak meninggalkan uang untuk kita. Atau mungkin nenek tua itu memberikan uangnya secara diam-diam padamu? Kamu keluarkan uang yang ditinggalkan oleh nenek tua itu. Apakah kamu punya bukti? Jika ada bukti, aku akan menghitung bersamamu. Ada hal lain? Jika tidak ada, kamu bisa datang. Guru. Terima kasih. Terima kasih. Maaf, saya tahu kita adalah pasangan pernikahan kontrak. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Oh, saya akan masak dulu. Saya hanya ingin mengingatkanmu dengan baik. Dia adalah wanita yang hanya mengenal uang. Hari ini menikah denganmu karena uang. Besok dia akan bercerai denganmu demi uang orang lain. Lin Yuan, kamu sebenarnya orang seperti apa? Haruskah aku percaya padamu? Aku benar-benar tidak tahu. Maaf, aku yang telah menipumu. Apartemen ini adalah milikku. Apa kamu marah? Kenapa aku harus marah? Saya awalnya ingin membeli rumah ini bersama paman kedua. Tapi selain Chen Zixin yang berutang 400.000 kepada saya, sekarang juga berutang 400.000 padamu. Dulu dia membeli rumah dengan alasan uangnya tidak cukup. Saya mengeluarkan semua tabungan saya. 400.000 saya kumpulkan dari berbagai tempat. Saya meminjam 200.000. Bagaimana bisa sebodoh ini? Saat membeli rumah ini, uangnya masih kurang banyak. Itulah sebabnya aku minta hantaran darimu. Rumah ini warisan dari buyutku. Bagi aku, ini adalah rumah satu-satuku. Aku bermaksud menunggu sampai setelah pernikahan. Barulah aku menambahkan namamu di dalam sertifikat. Ulangi sekali lagi. Jika kau merasa marah atau merasa aku menipumu, anggap saja uang ini adalah saya. Saya meminjamkan ini padamu.
Saya menikah denganmu nanti hanya untuk apartemen ini. Master hanya perlu memberimu 300.000. Kamu bisa menikah dengan siapapun. Putus saja. Jika kamu merasa marah, kita juga bisa bercerai sambil mengambil uang. Bagimu uang begitu penting. Lebih penting dari pernikahan. Kamu juga pernah bilang, maka pernikahan itu tidak penting. Menikah dengan siapa saja sama saja. Ya, benar, aku pernah bilang itu bagus. Jadi kita masing-masing mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kamu tidak perlu menjelaskannya padaku untuk uang ini. Uang mahar ini. Bukankah kamu sudah membayar biaya operasi untuk kakek? Aku akan menggantinya untukmu. Membantu kakek berobat itu adalah hal yang seharusnya. Sudah kukatakan, uang itu untukmu. Kakek, kami pulang. Akhirnya kembali. Rumah sakit bilang aku merasa tidak enak badan. Lebih baik pulang ke rumah. Tentu saja pulang ke rumah itu baik. Tapi saya bilang, kakek, kamu harus baik-baik mendengarkan dokter. Ibu, kamu istirahat yang baik. Hei, Yue Yue. Apa kamu sudah mengganggu Yue Yue lagi? Tidak, hanya berdebat saja. Kalau tidak, bagaimana saya bisa melihat kalian berdua tidak berpasangan akhir-akhir ini? Kamu ini anak yang tidak menghormati orang tua. Aku memberitamu. Aku harus sering menjaga suasana hati yang senang. Oh ya, kalau Yue Yue senang, aku juga senang. Buruan menenangkan Yue Yue. Aku sekarang akan merasa senang. Baiklah, barang-barang ini sudah kubawa, pergilah sekarang. Aku akan tidur di sofa malam ini. Maaf, maaf. Kesepian terlalu. Tidak ada waktu untuk berhenti jauh-jauh dengan motor. Hanya itu yang bisa menggoda saya. Selesai, selesai. Dia tidak akan merasa saya menggoda dia, kan? Selama saya tidak canggung. Canggung itu dia. Dia tidak merasa aku sedang menggoda dia, kan? Seharusnya aku yang terlalu berharap. Bajingan itu kan cuma 400.000, kamu benar-benar mencari pengacara untuk melawanku? Kamu gila? Untuk apa mencari pengacara? Chen Zixin, jika kamu mau membayar, bayar saja dengan baik. Kalau tidak, sekarang pergilah dari sini. Bangsat, ya. Ini uangmu, pelacur. Cepat ambil. Simpan di tanganku baru bisa senang. Kamu gila? Ya, Ming Yue. Ngapain kamu berpura-pura? Sudah 2 tahun kita pacaran. Pura-pura seperti gadis tak berkeinginan. Jadi sekarang bagaimana? Ah, sial, dia langsung menikah dengan pria lain. Dia bahkan berulang kali bilang kita akan hidup bahagia selamanya. Sekarang aku bahkan merasa jijik memikirkannya. Jijik? Sialan, tutup mulutmu. Apakah semua pengorbananmu selama 2 tahun di matamu begitu tidak berarti? Masih berlaga apa? Berlaga seolah perasaan tidak bisa diukur dengan uang. Lalu ya. Kamu menikah dengan pria anjing itu bukan karena hantaran uangnya kan? Masih pura-pura jadi perempuan malang di hadapanku. Aku akan membunuhmu. Kamu tidak berani memukulku ya? Akan kubunuhmu hari ini. Benarkah? Baiklah kamu. Kamu masih ingin pengemismu itu memukuliku ya? Aku sudah mengerti. Kau hanyalah seorang wanita yang lalain hati dan lupa budi. Dan kau juga. Bastard.
Mengapa kau melindunginya? Apakah kau masih menyukainya? Kau iblis. Semua area di kawasan ini dipenuhi dengan kamera pengawas. Jika dia tertangkap kamera. Apalagi jika Chen Zijun melaporkannya. Tidak sepadan jika dia masuk penjara. Berhentilah cepat. Jangan mendekat, jangan mendekat. Jangan mendekat, aku katakan padamu. Memukul orang ilegal. Orang yang membunuh harus mengganti nyawa. Jangan mendekat, jangan mendekat. Ah, ah, ah. Ah, tidak, tidak, bukan itu. Maaf, ahahaha. Pengacara kecil yang menggugatmu adalah aku. Sebagai suami Yue, meminta uang untuknya adalah hal yang wajar. Aku akan menggugatmu. Aku akan tuduhmu sengaja melukai orang. Biarkan polisi yang menangkapmu. Ah, jangan pukul aku. Liu, kau tinggal di sini dan jangan pedulikan apapun. Kau binatang, kalian berdua hanyalah pacar selingkuh. Mengapa kau memukuli Chen Zixin begitu keras? Apa jika dia melaporkan ini ke polisi? Bagaimana menurutmu? Tentu saja aku akan membela kamu. Kamu memukulnya untuk melindungi aku, tapi masih bisa diterima. Aku akan melakukannya bersamamu. Aku akan melakukannya bersamamu. Tenang saja, aku ada urusan. Ah, aku akan terlambat. Saya akan kembali dan ganti baju. Lin Yu, kamu terlalu malang. Setiap hari bukan terlambat ya pulang lebih awal. Perusahaan ini jadi rumahmu ya? Maaf, Chen Sun, saya potong gaji kamu 3 hari. Sekali lagi 2 kali. Langsung dipecat. Apakah ada kabar tentang proposal proyek Sky City yang diajukan oleh manajer Chen? Maksudmu yang ini? Bagaimana mungkin gambar desainku ada padamu? Dalam hidup, kita harus memiliki sedikit kesadaran diri. Kamu mengira dirimu siapa? Layakkah untuk Skystone? Hei hei hei, kembalikan padaku. Sampah ya tetap sampah. Aku bilang ke kamu, kamu hanya sebanding dengan hewan kecil itu. Hanya layak membersihkan toilet untukku. Ingin menjadi pentingnya, jangan berdiri begitu saja. Ikuti saja. Pak Lei. Bicara apa soal rencana gila itu? Saya baru saja mengangkatnya untuk menutupi tempat yang tepat. Mereka bilang, jika kami bisa membuat sampah seperti ini, mereka akan menghentikan kerjasama dengan kami. Dan kami juga harus menghadapi ganti rugi yang sangat besar. Tuan Lei, jangan terburu-buru. Di sini ada satu rencana lagi. Pastinya bisa membuat Dow Chemical puas. Benar-benar, benar-benar. Bawa cepat, biar saya lihat, Pak Lei. Halo, Chen Zizi. Saya mewakili Shen Yan untuk minta maaf kepadamu. Keputusannya ada di tangan Mi Xiang. Baiklah, datanglah sekarang ke Hongqiao Night Club. Minta maaf secara langsung ke saya. Tunjukkan niat baikmu. Halo, sudah pulang kerja? Saya datang menjemputmu. Ah, tidak usah. Ada apa? Eh, saya. Perusahaan saya butuh lembur hari ini. Saya tidak tahu sampai jam berapa saya akan sibuk. Jadi, kita bertemu di rumah saja, ya? Baiklah. Saya tahu, siapa yang membunuhmu. Dia yang salah. 400.000 itu akan dianggap sebagai biaya pengobatanmu. Selama kau tidak menuntut, lalu hutang antara kita akan dibatalkan. Kau baik-baik saja dengan pria anjing itu. 400.000 itu dia yang habiskan. Kamu sudah menjalin hubungan dengannya, kan? Sambil menyembunyikan perselingkuhan ini dariku. Bahkan ingin menipuku untuk menikah. Kamu menganggapku bodoh? Lepaskan itu. Aku menikah dengan Xiao Yan setelah kita putus. Apakah kamu mau uang ini? Kamu mau apa? Kamu masih berani minum bersama aku? Ah, kamu tidak ingat bahwa sekarang kamu yang memohon kepadaku? Bukan aku yang memohon kepadamu. Memohon itu sikapnya seperti apa? Aku harus mengajari kamu? Su, kamu mau sampai kapan terus begini?
Minum gelas ini. Aku akan pertimbangkan. Jangan biarkan anjing laki-laki itu masuk penjara minum. Lihat, ini adalah hadiah dari anjing laki-laki yang kau tahan. Dia memaksa aku memakai topi hijau. Atau biarkan anjing laki-laki itu memakai topi hijau. Ah ah ah. Ah 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 ah. Ah. Eh. Saya masuk. Ayo, kau kemana lari? Saya akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu, kau orang munafik. Aku sudah mengejarmu selama 2 tahun dan belum pernah merasakanmu. Hari ini, aku akan benar-benar menghabiskanmu. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah 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 Yuyue kakak. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kamu baik-baik saja? Jangan pedulikan aku. Yuyue bilang aku sudah pergi. Yuyue, jangan pergi. Jangan bilang itu saya. Itu saya yang malang. Saya yang malang berkata. Hahaha. Akhirnya datang, ya. Haha, kamu tenang saja. Nanti ada saya di sini. Tidak akan membiarkan dia menyakiti kamu. Bagus sekali ada kamu di sini. Tuan muda. Tuan muda, kamu tidak akan menipuku seperti Chen Zixin, kan? Benar, kan? Tuan muda, ngomong dong, kenapa kamu tidak bicara? Ngomong dong. Ngomong dong, kamu bilang. Ya Luo Kai, Luo Kai. Anda cepat bawa dia ke rumah sakit. Ternyata ini istrinya kakak Xiaoyan. Penampilan dia mirip denganmu. Kamu mau tidak wanita itu? Apakah kamu ingin membalas dendam pada wanita itu? Pistol orange ayam. Lu Sue. Hari ini. Terima kasih, Yang Mulia. Ini adalah... Ah, halo. Saya adalah asisten presiden dari grup Dao. Dao adalah rekan kerja saya. Dao, ya, kamu sudah bergabung dengan grup Dao. Oh iya. Baru saja bergabungkan. Dan hari ini kebetulan kita berdua bertemu klien di Huangchao. Hehehe siapa itu? Ini datang dari bos Yao sini. Halo bos Tao. Saya melihat nyonya di tempat pertemuan. Kebetulan bertemu kalian. Baiklah, Tao Xiao Tao. Kalian ngobrol? Aku pergi untuk membayar biaya medis lagi. Terima kasih banyak. Tidak merepotkan? Tidak merepotkan. Yue, aku belum bertanya padamu. Kamu tidak bilang kalau kamu lembur? Kenapa kamu pergi menemui Chen Zixin? Kamu jelas tahu dia bukan orang baik. Mengapa kau ingin bertemu dengannya? Shen Yu, kau memukulinya. Aku takut dia akan melaporkanmu. Jadi, aku hanya ingin menyelesaikan masalah ini. Bagaimana kau akan menyelesaikannya? Chen Zixin bukan berhutang padaku 400.000 yuan. Aku pikir aku tidak akan meminta uang itu. Lalu, masalah ini akan dianggap selesai. Kenapa kamu membantuku? Bukankah kita sudah menikah? Meskipun hanya pernikahan kontrak. Maafkan aku, Shen Yu. Hari ini aku seharusnya tidak mencari Chen Zi 11. Seandainya bukan karena kamu. Orang ini adalah aku. Ini bukan kesalahanmu. Kamu memukulnya juga untuk membantuku. Yue, aku bukan maksud seperti itu.
Aku ingin bilang, jika aku menipumu seperti Chen Zixin, apa yang akan kamu lakukan? Tidak mungkin kan? Kamu tidak sama dengan Chen Zixin. Chen Zixin. Dia selalu merencanakan saya, merencanakan uang saya, merencanakan rumah saya. Tapi Anda adalah orang yang jujur dan baik. Anda rendah hati dan sopan. Dan Anda akan berani membantu saya saat saya dalam bahaya. Maksud saya, jika benar-benar seperti dia yang menipu Anda. Mengapa kau bilang begitu tanpa sebab? Tidak ada jika-nya. Hanya sekedar bertanya. Suara. Orang itu seperti apa? Ya begitulah. Tidak ada jika-nya. Tetapi jika kau memang orang seperti itu, kau tidak akan menikah. Mengapa? Karena jika kau benar-benar seperti itu, kau tidak akan menyukai aku, seperti Chen Zixin. Dia hanya ingin uangku, tapi kau berbeda. Kau bahkan memberiku 300.000. Jadi katakanlah, apa yang kau inginkan dariku? Yuan, tenang saja. Chen Zixi tidak akan pernah datang lagi untuk menyakiti kamu. Benarkah? Semua hal yang dia lakukan, begitu melaporkannya ke polisi. Cukup untuk dia masuk penjara bertahun-tahun. Liu Yan, benar-benar baik punya kamu. Jika kamu tahu bahwa aku telah menipu kamu, apakah kamu masih akan merasa seperti itu? Ya, saya sedikit tidak ingin kehilanganmu. Rencana ini bagus. Tidak menyangka Yihua benar-benar punya hari seperti ini. Proyek kota di langit ini akan mengikuti rencana ini. Baik, Tuan Tao. Tidak ada acara malam ini, kan? Saya akan menjemputmu setelah kerja. Tidak tahu Tuan Tao sudah menikah. Lihat suasananya. Mungkin itu adalah istri presiden. Wah, jadi aku tidak punya kesempatan lagi. Kakak Shou Yuan, kenapa kamu datang? Kenapa aku tidak bisa datang? Tentu saja aku datang mencarimu. Nona Yao, aku sudah menikah. Tolong masuk. Kakak Shou Yan, apa kamu sudah lupa janji kita waktu kecil? Apakah posisi istrimu seharusnya tidak untukku? Kakak Shou Yan, orang sesuai namanya. Bukankah seharusnya kamu menepati janji? Nona Yao, mohon jaga perilakumu. Aku tidak pernah memiliki perjanjian menikah denganmu. Tolong jangan katakan hal-hal yang bisa disalahartikan seperti itu. Keluarga Yao juga merupakan keluarga terhormat. Jangan bertindak seolah-olah seperti perempuan penghibur. Aku tidak keberatan berdebat untuk keluarga Yao. Baiklah, Kakak Shouyin. Baiklah, Kakak Shouyan. Saya tahu sekarang kamu punya istri yang berharga. Hanya bercanda denganmu. Mengapa kamu masih tidak bisa bercanda sekarang? Baik, saya tidak akan berbicara denganmu. Saya akan mengunjungi Pak Tao. Yuyu, mengapa kamu belum pergi? Suami saya bilang dia akan menjemput saya pulang kerja hari ini. Kamu menikah dengan Chen Zixin? Kenapa tidak memberitahuku? Itu tidak benar. Lalu siapa dia? Itu cucu kakek Tao. Cucu kakek Tao. Apakah itu kakek Tao yang di panti jompo? Tampan tidak? Kaya tidak? Mobil apa yang dia punya ya? Kamu bercanda. Suami saya itu kan cuma orang biasa. Mobil apa yang dia punya? Wah, kalau bicara soal mobil, mungkin nilainya beberapa ratus juta aja sih. Beberapa ratus juta subway. Hahaha, kalian bisa tertawa padahal tidak punya mobil. Sampai Chen Zixin pun tidak mau pakai barang-barang jelek seperti itu. Artinya hanya pengumpul barang bekas yang mau menikahimu. Sang Jing juga tidak sikat gigi. Kan? Kenapa kamu begitu jelek? Aku lihat kamu hanya cemburu Yue lebih cantik darimu. Tidak bisa melihat dia baik-baik saja, kan? Cantik ada gunanya? Tetap saja harus menikah dengan pria tua dan bau. Yue, aku datang menjemputmu pulang. Sang Jingmin terlalu berlebihan. Lihat baik-baik, BMW. Kalian berdua yang miskin seumur hidup tidak akan bisa membelinya. Hanya seorang pengasuh yang jelek. Apa yang hebat tentang itu? Sudahlah, Meng Meng. Jangan marah dengan orang seperti ini. Ngomong-ngomong, kamu hari ini kan ada kencan buta. Lupa? Kencan buta hari ini adalah asisten presiden dari grup Taulo. Aduh, terlambat. Yue benar-benar banyak. Tidak bisa. Aduh, jangan. Yue,
Aku datang menjemputmu pulang. Ayo pulang. Tahu Shuyan, dari mana mobil ini? Tentu saja saya sewa, atau saya pinjam. Mobil ini harganya berapa? Saya baru mulai bekerja. Jangan boros dengan uang. Jangan sekali lagi lakukan hal seperti ini, ya. Saya bilang, cepat kembalikan mobil ini. Mobilmu ini sangat mahal. Kalau kita sampai menggoresnya, siapa yang bisa membayar? Cukup, kita semua tidak mampu. Hidup Yue sudah cukup sulit. Aku hanya ingin menghabiskan sedikit uang untuk menikmati hidup. Bisakah kamu tidak begitu mementingkan penampilan? Yue, aku bukan orang yang suka berfoya-foya. Mobil ini memang milikku. Bisakah kamu berhenti bercanda dengan aku? Kalau kamu benar-benar kaya, apa kamu akan terus membiarkan kakek tinggal di panti jompo? Baiklah, baiklah, begitu saja, ya. Aku antar kamu pulang. Aku akan mengembalikan mobil ini. Pergi. Pulang. 9 Kakak Yan. Senang sekali kamu sudah kembali. Aku agak tidak enak badan. Mending pulang dulu ah. Jangan salah paham. Aku dan dia bukan seperti yang kamu pikirkan. Kalau begitu, bagaimana kalau saya memperkenalkan diri? Halo, nama saya Yao Yule. Saya dan Kak Shouyan sudah berteman sejak kecil. Kami sudah saling berjanji sejak lama. Setelah berjanji, kami akan menikah. Jangan bicara sembarangan di sini. Eh, halo. Aku. Namaku Ling Yu. Halo Ling Yu. Jadi, apakah kamu pengasuh yang diminta oleh kakak Shouyan untuk merawat Patao? Durasi hubungan pernikahan kita adalah 1 tahun. Jika kamu setuju, silakan tanda tangani. Mungkin begitu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Hei Yu. Hei kakak Shouyuan. Aku hanya bercanda dengan kakak ipar. Apa kakak ipar benar-benar marah? Aku jujur memberitahumu. Ini adalah rumah Lin Yu. Jangan main trik kecil di depan saya. Jika kamu marah lagi, jangan salahkan saya jika saya bersikap sopan padamu. Kak Shouyan, jangan terlalu garang padaku. Saya hanya ingin menggoda kakak ipar. Sekalian ingin mengukur posisi kamu di hati kakak ipar. Kak Shouyan, apa kamu tidak memberi cukup rasa aman kepada kakak ipar? Shouyan sudah pulang. Kakek tahu? Lihat, Shouyan membuat kakak ipar marah. Jangan sembarangan bicara di sini. Yue marah karena kamu. Di mana Yue? Anak nakal itu baru saja istirahat beberapa hari. Apakah dia tidak mengganggu Yue? Segera minta maaf kepada Yue. Minta maaf dengan sopan. Bukan kakek. Kalau bukan dia yang mengganggu di rumah kita, apa Yue bisa marah? Baik-baik saja. Karena kamu tidak berkata jujur, kamu kena balasan, kan? Aku kasih tahu kamu, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Kamu harus merayu Yue dengan baik. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Ayo. Cepat pergi. Kakek, aku ingin keturunan. Aku ingin keturunan. Datang di malam hari untuk memeluk dan mencintai. Apakah Anda puas? Karena kita sudah menerima kata-kata tegas itu. Lausan juga sudah menyetujui. Cobalah malam ini. Bukan Anda yang mempermainkan saya. Kita yang menentukannya.
Malamlah giliran saya. Tuan Putri, jangan pergi. Ah, benarkah? Malam ini kamu adalah milikku. Ah, bagaimana ini? Mati saja. Tidak apa-apa. Takut tidak takut dulu bukan? Eh, kamu. Kamu kenapa ada di tempat tidurku? Tadi malam, seseorang tertidur, menarikku dan tidak mau melepaskan. Kata kamu dalam situasi seperti ini aku harus tidur di mana? Wow. Ah, ah. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Eh, pasangan yang sahkan. Biar aku tunjukkan, bukan. Bos, pagi. Aku datang menjemputmu kerja. Hausweyan, aku antar kamu kerja. Tidak usah, bos. Ibu merasa jijik dengan sepeda listrik. Sungguh aneh. Kalau begitu, aku juga hanya bisa membeli sepeda listrik. Kalau merasa malu. Kalau begitu, naiklah kereta bawah tanah. Itu bukan maksudku. Yang ingin kukatakan adalah, bukankah kamu punya 700.000? Kamu menghabiskan 300.000 untuk membeli rumah, dan membayar orang lain 200.000. Seharusnya masih ada 200.000. Untuk membeli mobil juga baik. Itu bukan untuk membeli rumah yang harus disimpan. Waktu kakek dirawat di rumah sakit, itu kan menghabiskan lebih dari 300.000. Kita harus menyisakan sedikit uang untuk kakek. Lalu bagaimana dengan sepeda listrik ini? Mobil listrik sangat ramah lingkungan. Ayo, jangan bertele-tele. Cepat naik ke mobil. Naik ke mobil, ayo. Kau cepat dan duduk dengan baik. Berangkat. Itu rekanku. Berhenti. 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 Kau tuli, kan? Saya berteriak dengan pengeras suara dari gerbang. Kau tidak mendengar? Pengeras suara sudah kuberikan. Pergi dari sini. Maaf, teman saya bekerja di sini. Saya biarkan dia di sini untuk makan sesuatu. Di rumah ada barang apa? Berani bekerja di sini? Tahu ini tempat apa? Ini adalah grup. Semua yang bekerja di sini adalah orang-orang elit. Lihat mobil ini? Mana ada TV rusak yang harganya 18 juta? Pergilah keluar sekarang juga. Dan jangan teriak-teriak manusia menguntit di sini. Kenapa kau teriak-teriak? Kakak Shouyuan. Kakak Shouyuan, mengapa tiba-tiba kau begitu takut padaku? Kau benar-benar penjaga yang tidak tahu malu. Kau juga tidak tahu siapa kakak Shouyuan ini. Dia adalah bagian dari grup tahu Anda. Kamu juga bekerja di sini? Saya datang untuk bermain dengan kakek Shoyan. Keluarga Yao kita dan keluarga Tao yang kaya raya itu adalah keluarga tua. Benar kan, kakek Shoyan? Kamu sudah selesai bicara. Setelah selesai kamu bisa pergi. Cao Shoyan. Grup Dao. Jadi kamu adalah grup Dao? Grup Waterhouse? Itu off-road saya. Orang terkaya datang ke tempat kerja dengan sepeda listrik. Apa yang aku pikirkan? Tentu saja Chou Yen tidak mungkin berhubungan dengan keluarga Chou Fu. Pasti Shu Yu hanya mengintimidasi orang. Begitu aku melihatmu, aku tahu kau hanya laki-laki banci yang mengandalkan wanita. Cepat pergi dariku. Jangan paksa aku untuk bertindak. Kau ini kenapa sangat tidak peka? Orang sepertimu yang meremehkan orang lain. Hanya membuat grup tahu kehilangan muka. Shenyang, kita pergi. Jangan buang waktu dengan orang seperti ini. Perusahaan Dao memiliki karyawan seperti dia. Pasti suasana kerjanya tidak baik. Jangan merasa teraniaya diri sendiri bekerja di tempat seperti ini. Berbicara buruk tentang perusahaan Dao. Kau tidak peduli dengan nyawamu? Yu Wei benar. Perusahaan akan membiarkan karyawan seperti ini ada. Namun, dia memiliki banyak prestasi. Talenta hebat Hao Shi. Memang harus diselidiki dengan seksama.
Mobil lain bawah. Mereka sedang membuat keributan di sini. Ya, baik. Ah, sangat menyenangkan. Ah, sangat tidak enak sekali. Ini juga merupakan kualitas dalam manajemen saya. Karyawan seperti ini merusak citra perusahaan. Harus ditangani secara serius. Dipecat. Jangan campuri urusanku, bawa dia mencari contoh yang baik. Hati-hati kita pergi kerja. Silakan pergi kerja. Kameramen, tunggu aku. Dadah. Selamat. Bulan-bulan-bulan. Kamu tahu tidak? Desain Zhang Yu telah disetujui oleh grup Dao. Dan mereka juga membiarkan proyeknya berjalan. Sungguh mengagumkan. Bulan, kali ini Lei Zong benar-benar memperhatikan. Ia langsung menempelkan desain Zhang Yu di papan pengumuman. Bahkan meminta semua karyawan untuk melihatnya. Benarkah? Kamu tidak percaya? Aku akan bawamu untuk melihat. Ayo. Tidak menyangka manajer Xiao sehebat ini. Ternyata berhasil mendapatkan proyek kota langit dengan cepat. Sekarang dia terkenal di seluruh kota. Kalau tidak, apa mungkin dia jadi manajer? Manajer Zhang, kalau kamu sukses di masa depan, jangan lupakan kami ya. Tenang saja, keuntungan di masa depan tidak akan kurang untukmu. Lihatlah. Sinyu, bukankah ini desainmu? Chai Meng, kamu maksudnya apa? Kamu yang di resepsionis, kamu ngerti apa? Jangan banyak bicara sembarangan. Kamu tidak berbicara sembarangan. Ini adalah gambar desain saya. Chang Yu, kamu mencuri barang saya. Dengan kamu yang hanya seorang magang di perusahaan, bisa menghasilkan proyek yang sekompleks ini. Siapa yang akan percaya? Saya punya bukti. Baiklah, kalau begitu keluarkan buktinya. Lin Yu, perut kosong aris. Mencemarkan nama baik orang itu tidak baik. Saya rasa kamu terlalu cemburu padaku. Kamu tidak suka melihatku baik-baik saja. Zhang Li, apakah kamu tidak takut aku melaporkan ke grup Dao? Proyek ini adalah harta besar perusahaan. Kamu tidak hanya membuat masalah dan merusak proyek ini, tapi juga bisa membuat kerjasama dengan grup Dao hancur. Akan ada ganti rugi yang sangat besar. Kamu benar-benar menjijikan dengan pemikiran seperti itu. Benar, Lin Yu, kamu telah merusak proyek ini. Apa untungnya bagimu? Apakah kamu ingin menghancurkan mata pencaharian kita semua? Orang seperti dia tidak seharusnya ada di perusahaan. Cepat pecat dia. Ya, pecat kamu. Dipecat, dipecat aku. Dipecat berarti pergi dari perusahaan. Dipecat, Ming Yue bukan orang seperti itu. Kinye, kamu tidak bisa mengalahkanku. Ikan asin tidak mungkin bangkit. Tunggu saja. Tunggu saja. Selanjutnya, silakan satu hua. Nona Zhang Li bekerja untuk semua orang. Terima kasih kepada grup Dao atas cintanya. Juga terima kasih kepada Tuan Tao atas kepercayaannya. Proyek ini dan lain-lain. Untuk mengungkap Zhang Yi mencuri desain orang lain. Menipu grup Dao. Nyonya Lin Yuan. Istri Tuan Tao. Ibu, alasan mengapa seorang wanita, bukan karena kekuatan 80, melainkan karena sikapnya yang terjaga. Zhang Xiaojie, aku tidak menyangka kamu secantik ini, tapi perilakumu begitu tidak wajar. Ternyata kamu malah menggunakan naskah orang lain untuk menipu keluarga Tao kami. Baiklah, ajak dia ke ruang rapat. Tunggu sebentar. Sekretaris Lu bilang kamu plagiat, kamu percaya? Ini terlalu memfitnah, kan? Saya tidak percaya, Nona. Saya percaya padamu. Sekarang saya berani membela kamu. Diam-diam mereka bisa memecat saya. HMPH. Kamu tahu apa? Aku punya bukti. Kalau kamu punya bukti, keluarkan saja. Aku sudah menghapus semua data di komputernya. Sama sekali tidak mungkin dipulihkan. Dia sama sekali tidak bisa mengeluarkan bukti. Maaf banget, ini adalah naskah desainku. Iya, salah. Ini juga tidak boleh diutak-atik. Kamu memikirkan Zhao Li. Aku selalu punya kebiasaan menulis. Jadi aku punya setiap desain. Zhang Li, oh Zhang Li, sungguh aku sangat cemburu padamu. Mengira kamu sangat berbakat. Bisa mendapatkan sesuatu yang berharga. Kamu menganggap aku bodoh, ya? Segera keluar dari sini. Jangan maluin perusahaan lagi. Pak Lei, masih belum jelas apa yang terjadi. Kenapa Anda terburu-buru? Bukti-bukti sedang diurus. Kamu sudah bertindak. Kamu masih berani membela diri. Bukti-bukti. Apa buktinya? Itu. Lin Yu, aku masih harus berterima kasih padamu karena telah memberiku bukti yang mencemarkan namaku. Apalagi yang kamu bicarakan? Sekretaris Lu, lihatlah tanda-tanda di atas itu. Apakah ada jejakku di sana? Lin Yu, aku sudah tahu kamu tidak akan puas. Pasti akan datang untuk mengacau. Sayang sekali kau ini perempuan murahan. Terpaksa hanya bisa diinjak di bawah kakiku. Li Xiaotian, kau tahu tentang tanda di atas itu? Apakah kau pernah menggambar tanda di atasnya sendiri? Atau apakah kau punya cara untuk membuktikan dirimu sendiri?
Desainku tidak semuanya. Lupakan saja. Jadi kata-kata itu, saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sungguh, Zhang Li mencuri gambar desain saya. Saya percaya Anda ingin sempurna. Saya memiliki bukti. Xiao San bersaksi. Beberapa hari yang lalu, saya sendiri melihat Lin Yun masuk ke kantor Zhang Zhongli setelah pulang kerja. Kau berbohong, jelas-jelas Zhang Li yang mencuri desainku. Sekarang kau sudah kehilangan segalanya. Kau masih ingin mencuri, akan dipukul mati oleh Pak Luthor. Kau terlalu rendah. Sekretaris Lu, kau harus membelaku. Orang ini, Liu, dia di depan semua karyawan grup tahu mengungkapkan ini. Secara terbuka menuduh dan membalikan fakta. Ini jelas menunjukkan bahwa dia tidak menganggap grup Ninkitao serius. Orang seperti dia harus ditangani dengan baik. Saya rasa dia seharusnya dipecat dan diusir segera. Nanti dia seharusnya diblokir di semua perusahaan. Siapa yang berani mengganggu istri saya? Siapa yang berani mengganggu istri saya? Tuan Chao, akhirnya Anda datang. Urusi saja urusan istrimu sendiri. Jangan lagi menyusahkan aku, pekerja lemah dan tak berdaya ini. Tuan ini, apakah ada yang ingin kamu katakan? Kamu adalah suaminya Lin Yu, yang tua dan jelek itu. Sembunyi-sembunyi sampai tidak berani menunjukkan wajah. Takutnya karena terlalu jelek untuk bertemu orang. Orang sepertimu seharusnya tinggal di selokan. Mengapa kau pergi ke grup Dao? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah bahwa kau pencopet akan dikeluarkan dari grup Dao hari ini. Dan kau juga akan dilarang oleh semua perusahaan di kota ini. Larangan itu berlaku untukmu. Kau dan istrimu benar-benar seperti kulit panci yang buruk. Salah satu buruk dan yang lainnya murahan. Oh, Sekretaris Rusa. Orang ini benar-benar membuat keributan besar di depan umum di konferensi desain grup Chao kita. Sekretaris Lu, dia benar-benar menantang otoritas grup Chao yang berkuasa. Kamu harus mengusirnya. Kamu bicara apa sih? Kita, Chao, adalah perusahaan besar yang adil dan objektif. Kita akan memberikan kesempatan penjelasan yang adil kepada setiap orang. Buang bosnya keluar. Lihat, apakah sekretaris saya sudah merasa jenuh? Tuan ini, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Atau apakah Anda memiliki bukti yang bisa membuktikan bahwa Nona Lin telah difitnah? Tahu apa yang harus dilakukan? Kan? Tentu saja, tentu saja. Sang memerintahkanmu untuk tenang. Apa? Bukankah itu kalian berdua? Palsu. Ini palsu. Memberikan keterangan palsu yang serius akan dihukum penjara. Kamu memutuskan untuk terus duduk bersamanya. Apakah kamu yakin ingin terus salah mengikuti dia? Semua ini diperintahkan oleh Zhang Yi. Desain yang ada di dalam diperintahkan oleh Zhang Yi untuk saya curi. Dia juga yang memerintahkan saya untuk melakukannya. Akhirnya dilewatkan. Semua ini tidak ada hubungannya dengan saya. Uang ini saya tidak mau. Kamu cari saya, Zhang Yu, Wu Cheng ada di sini 2 orang. Selamat atas pemecatannya. Kepala, Tuan Lei, saya mohon, jangan pecat saya. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Sekretaris, saya sangat mengagumi Anda dan Presiden Tao. Sekretaris Du, tolong biarkan saya tetap di ruang Tao. Saya bisa melakukan apapun. Saya bisa melakukan apapun. Itu semua baik-baik saja. Kamu lihat apa yang telah kamu lakukan? Betapa buruknya keadaan di bawah tanah. Mengingat kerugian ekonomi dan kerugian yang dialami oleh grup dan Nona Lin, saya tidak memiliki hak untuk menuntut. Anggap saja ini sebagai ganti rugi. Oh, benar. Bukankah kamu suka memblokir? Sekretaris ini, maafkan saya. Sempurna untuk membuatmu memahami semua kebijakan pencabutan di kota ini. Semangat, ya. Ayo jual. Bukan, Sekretaris Lu. Dengarkan aku, Sekretaris Lu. Sungguh, aku minta maaf. Aku telah mengganggu rapat desainer kalian. Begini, jika diperlukan, saya bisa memberi kalian kompensasi. Nyonya Li, Nona Lin bercanda. Ini adalah pengawasan yang kurang dari perusahaan kami, membuat Zhang Min mengambil kesempatan. Kerugian yang Anda alami seharusnya kami yang mengganti. Benarkah? Bos mengawasi secara langsung. Siapa yang berani meminta bos wanita untuk mengganti rugi? Terima kasih, Sekretaris Lu. Oh, ngomong-ngomong, Nona Lin, desain yang begitu luar biasa ternyata Anda yang buat. Maka, sangat tepat jika rencana ini dibuka oleh Anda, ya kan? Bisa. Silakan. Kamu pakai helmnya bagus sekali. Tidak usah menyelidiki lagi. Itu akan mempengaruhi harapanmu. Kalau kamu ingin Yuewe bercerai dengan saya sekarang, langsung saja bilang. Kamu mau bermain sampai kapan? Perkenalkan dulu makanannya, ya. Terima kasih semuanya, baik-baik saja. Tanpa riasan. Terima kasih.
Ah, semua? Pertemuan hari ini sangat sempurna. Terima kasih kepada semua. Pertemuan sampai di sini. Semoga kerjasamanya menyenangkan. Terima kasih. Yueji, aku pikir itu aku. Yueji, kita hanya pernikahan kontrak. Yue. Tuan Hi, jaga diri. Pria dan wanita. Bersihkan urusan suami istri. Kamu bilang apa? Yue, kalian adalah pasangan yang sah. Pasangan yang sah. Apakah kamu yang tidak berani menunjukkan wajah di perusahaan atau yang kamu beli seharga 300.000 sebagai pembantu kecil? Ya. Jangan dengarkan omong kosong Yao Yulun itu. Aku tidak akan mendengarkan omong kosongnya. Tapi, mengingat orang yang bahkan tidak berani mengangkat helm di perusahaan tahu adalah kamu sendiri, orang lain. Ada beberapa situasi khusus saat itu. Maka apa situasi khusus yang membuatmu bahkan tidak berani mengangkat helm? Kamu hanya merasa aku telah memalukanmu. Tidak, bukan begitu. Baiklah, jadi ceritakan padaku. Sebenarnya kenapa? Jadi ceritakan padaku, sebenarnya kenapa? Tuan, tolong, jangan lagi bilang bahwa kita adalah pasangan sah, itu sangat konyol. Kontrak itu masih aku simpan di bawah bantal. Ada apa? Rui, tidak mengantarkan saya kerja lagi. Jarak antara Tao dan Yi Huan itu cukup jauh. Saya akan selesai, dan saya bekerja di sini. Saya mudah terlambat. Naik kereta bawah tanah. Sebelumnya kamu bilang itu lancar. Sekarang tidak lancar. Saya tidak mau naik kereta bawah tanah. Aku suka naik sepeda listrik. Di depan kompleks kan ada banyak sepeda listrik berbagi. Hei, kamu ngapain? Hei, kamu ngapain? Ngantar istri kerja. Pegang yang ratia. Aku benci kamu, peluk lebih kencang. Ayo pergi bekerja. Sekali lagi berlari dengan bebas. Siang dan malam. Sampai aku melihat langit terang. Juga, istri saya kali ini puas dengan layanan saya. Ingat untuk memberi saya satu. Oke. Apakah kamu masih mau melakukannya? Hampir saja lepas. Maka, semoga bos istri bekerja dengan senang hati. Haha, sampai jumpa. Hati-hati di jalannya. Ah, itu suaminya kamu ya? Itu dia yang pada hari itu berjuang keras untuk menyelamatkan situasi di grup Tao. Pesawatku benar-benar keren ya. Juga tidak se-ekstrim itu, kan? Ah, suamimu apakah bernama Tao? Kamu tahu dari mana? Aduh, kamu sudah lupa? Presiden grup Tao itu bernama Tao, kan? Suami tidak mungkin itu kan? Kamu bilang suamiku adalah Tao dari grup Tao? Ini masih saling bertatap muka. Haha. Aduh, sudahlah, Meng Meng, jangan bercanda dengan saya. Suami saya itu hanya seorang sales. Jangan kira yang bernama Tao itu pasti Tao Zong. Ya, saya pasti tidak akan salah mengenali BIE ini. Salah mengenali? Hahaha. Kalian benar-benar masih muda. Setiap hari hanya tahu bermimpi. Hari ini bermimpi menang lotre. Besok bermimpi menikah dengan orang kaya. Ada waktu senggang seperti ini. Lebih baik kerja keras dan menghasilkan uang. Itu urusanmu apa? Meskipun pacar kita tidak tampan. Tapi jika pria tampan seperti itu ada di rumah, pasti akan sangat mengecewakan. Hahaha, tampan itu ada gunanya apa? Semakin tampan seorang pria, semakin tidak dapat diandalkan. Tidak tahu sudah berapa tangan barangnya. Bisa jadi buruk. Kamu bilang, apakah kamu pernah mengalami ini? Kok kamu tahu banget? Saya sih belum pernah mengalami. Tapi ada orang yang jadi tegang. Mungkin itu hanya kebetulan. Apa maksudnya? Tidak ada maksud khusus. Dia mungkin hanya ingin mengatakan bahwa tidak bisa mendapatkan anggur. Jadi bilang anggur itu asam. Lin Yu, kamu masih muda. Tunggu beberapa tahun, kamu akan mengerti.
Ketika saya seumur kamu. Setiap hari saya hanya memikirkan bagaimana cara menghasilkan uang sendiri. Mana ada pikiran untuk jatuh cinta. Apalagi untuk menikah lebih awal. Oh, lalu sekarang bagaimana? Sekarang aku bilang, apakah kamu sudah menghasilkan uang sekarang? Kamu hahaha. Apa yang kamu banggakan? Meskipun aku tidak menghasilkan uang, tapi setidaknya saya masih bisa menjaga pekerjaan. Kamu sama sekali tidak memikirkan kepentingan hua-hua. Pergi ke grup DAO dan membuat keributan. Secara superficial kamu menang. Sebenarnya, saya khawatir Lei Zong dan grup DAO sudah hampir membencimu. Kamu pikir pekerjaan ini bisa bertahan berapa lama? Tunggu saja Lei Zong memanggilmu untuk bicara. Mungkin hari ini akan menjadi hari terakhir kita bekerja sama. Tidak tahu apakah bisa melihatmu saat pulang nanti. Jika Ye benar-benar dibayar dengan seember sayuran oleh Presiden Lei, mari kita kerja dulu. Tahu ge? Sebelumnya aku dengar kau merokok. Tidak menyangka kau merokok separah ini. Kami ini naik Maybach, tapi hanya berkendara dengan skuter kecil. Dan warnanya pink. Kamu datang untuk apa? Saya dengar ada wawancara di sini. Saya datang untuk melihat-lihat. Anak tunggal dari keluarga mana? Saya juga satu. Bukan, kakak. Kamu ini motor listrik kecil masih dikunci ya? Coba lihat apakah di perusahaan kalian ada mobil di bawah 1 juta? Kamu ini penghinaan kecil penipu. Aduh sakit. Kamu berpengalaman dalam mengejar cewek ya? Tidak berani? Tidak berani. Hanya pernah pacaran dengan 5, 6, 7, 8, 9, 10 cewek saja. Iya, memang seperti itu. Saya punya seorang teman di sana. Dan dia adalah kakak Hao. Ini sudah terlalu klise. Langsung saja katakan tentang dirimu. Sungguh, saya punya seorang teman. Itu adalah temanku. Kau bilang ada apa? Temanku itu. Dia menyembunyikan beberapa hal dari istrinya. Kemudian dia merasa bahwa perilaku ini sekarang tidak begitu baik. Sekarang dia ingin mencari waktu untuk menjelaskan hal ini kepada istrinya. Tapi seberapa serius masalah ini? Kamu tidak mungkin terjebak dalam masalah ini terkait dengan Mbak Sisi, kan? Masalah ini mungkin tidak terlalu kecil. Kalau begitu, kamu harus memberitahunya. Jangan sekali-kali makan nasi ini. Nanti akan membuat istri temanmu ketakutan. Harus dilakukan secara bertahap. Kalau tidak, langsung lempar. Bisa jadi kaget besar dan membuat kakak ipar lari. Lu Xuan. Beritahu perusahaan Yihua, ya? Katakan kepada mereka bahwa saya sangat puas dengan desain Liu. Sebelum proyek Kota Langit ini selesai, pindahkan dia ke perusahaan. Baiklah. Ada apa ya? Lei Zong mencarimu? Bukankah begitu? Kenapa Lei Zong seperti itu? Itu yang dikatakan Lei Zong. Mulai besok, biarkan saya mewakili Yehua untuk pergi ke grup Tao dan bertemu Ding Tianbo. Ada apa ini? Sungguh beruntung. Bisa bekerja di Tao Group. Kenapa Lei Zong tidak membiarkan saya pergi? Orang lain, Lin Yu, lembur di kantor Lei Zong. Kamu bisa? Jujie, kamu bilang Lin Yu dan Lei Zong. Tapi anaknya Lei Zong sudah masuk SMP. Lin Yu tidak mungkin begitu. Usia Lei Zong memang sedikit lebih tua. Tapi dia adalah bos Yihua yang benar-benar sah. Sedikit saja yang dia berikan sudah cukup untuk Lin Ye. Yang kamu maksud makanan apa? Kalau tidak kasihan pada suami Yu, bisa jadi dia sendiri juga tidak tahu. Memakai topi hijau. Kamu mungkin tahu. Tapi diri sendiri tidak punya kemampuan. Ya sudah, tinggal menjual istri saja. Hei, Guru Sao melanggar hukum. Kalian tahu tidak? Semua ini hanya bercanda saja. Jangan terjebak dalam masalah kecil. Gadis kecil jangan terlalu pelit. Hanya bercanda. Kemarin aku melihatmu di klub Huang Chao mencari tekanan. Tapi masih ada kecelakaan. Kamu bilang apa? Aku bercanda kok. Kamu ngapain sih? Anak mati sudah berjuang mati-matian. Apakah memberitahu nama besarmu itu sombong? Kamu pikir kamu bisa berjalan seenaknya di perusahaan, ya? Hati-hati, nanti aslinya mungkin akan mencarimu. Nanti, ya, pekerjaanmu hilang. Nama baikmu hancur. Siapa itu Lin Yu? Dia ini dia. Mendekati yang mana? Bukan memutuskan kaki suamiku. Kamu sudah bosan hidup ya? Barang-barang seperti ini sebaiknya ditinggalkan di perusahaan. PHK saja, PHK saja. Zhao yang juga dipecat. Tidak apa-apa, Lei Zong. Kami hanya bercanda saja. Jangan usir kami. Usir dua orang itu.
Kepala Lei, kami tidak akan datang lagi. Kepala Lei, pergi. Kepala Lei, saya akan meminta Anda datang lagi. Sampai jumpa, setelah pulang kerja kali ini, saya tidak akan bertemu denganmu lagi. Kamu adalah Lin Yueyue. Yu telah pergi ke grup Tao dan meraih kesuksesan. Jangan lupakan mantan bos kita. Jangan lupakan kita, Lei yang tua ya. Ya, ya. Terima kasih atas kasih sayang dari Nyonya. Juga terima kasih kepada CEO Lei telah memberi saya kesempatan belajar ini. Apa urusannya dengan Lei yang tua kita? Kamu kan dipanggil langsung oleh CEO Tao. Nanti kamu harus banyak bicara tentang kebaikan Lei yang tua di depan CEO Tao ya. Ah, ya, ya, ya. Haha. Pak Tao secara pribadi memanggil namanya. Bagaimana aku tahu? Pak Tao itu suamimu. Bagaimana aku tahu? Rasa sakit kepala ini. Terbakar. Ada apa denganmu hari ini? Kamu tampak tidak fokus. Saya pasti tidak akan salah mengenali bayi ini. Anda adalah orang yang disebutkan langsung oleh Tuan Tao. Siapa dia? Yueyue sedang apa? Sebenarnya saya tidak seharusnya memberitahu Anda. Orang tua sebaiknya tidak makan roti di malam hari. Anda keluar dulu saja. Bersikaplah bijak. Hati-hati. Besok, saya harus bertemu kamu masuk ke perusahaan saya sendiri. Istri datang. Halo, saya Lin Yu dari perusahaan Lihua. Mbak Ozi, akhirnya kamu sadar. Kalau tahu ini kamu, kakak ipar ini, sengaja memancingnya datang. Biarkan dia mati beku. Sekarang di mana Moyu? Ibu, buka untukku. Ibu, buka untukku. Maafkan saya. Bagaimana cara ke ruang pertemuan ini? Naik lift ke lantai 6. Keluar dari lift belok kanan. Baik, Kak Li. Saya pasti akan mengantarkanmu ke perusahaan saya sendiri. Naik lift. Ayo lari, lari. Nyonya sudah masuk lift. Nyonya sudah masuk lift. Selesai. Halo, saya Lin Yu dari perusahaan Yihua. Liu, selamat datang, selamat datang. Ayo, saya akan menunjukkan area kantor. Baik, terima kasih, manajer. Saya akan menunjukkan kepada Anda inti dari seluruh departemen desain kami. Semua proyek besar kami selesai di sini. Anda membawa desain? Saya sudah melihatnya. Sangat bagus. Kedepannya kamu pasti akan menjadi bintang baru di industri ini. Terima kasih atas pujian, manajer Jiang. Manajer, saya ingin bertanya. Apakah Tuan tahu ada di kantor? Ada? Ya. Gadis kecil ingin bertemu dengannya, kan? Oh, kalau begitu kamu sudah datang ke tempat yang tepat. Kantor presiden ada di atas lantai departemen desain kita. Ini adalah departemen yang paling dekat dengan kantor presiden di seluruh perusahaan. Seringkali bisa bertemu dengan presiden. Benarkah? Tapi, Pak Tao memang menikah muda. Pak Tao sudah menikah. Apakah Anda tahu siapa istri Pak Tao? Atau apakah Anda pernah bertemu dengan istri Pak Tao? Apakah mungkin sekali? Keduanya bernama Tao dan sudah menikah. Apakah Pak Tao ini mungkin? Tentu saja sudah. Istri Pak Tao kan? Sudah lihat? Istri Pak Tao kan yang datang ke perusahaan kemarin? Nyonya Tao sangat cantik. Ya, lift sudah sampai. Ayo, saya bawa kamu naik untuk jalan-jalan. Tidak ada diskusi, ya? Nyonya sudah di bagian desain. Ayo cari dia. Dia tahu. Klub yang kita buat sudah hampir sampai di ruang rapat. Kita mendengar banyak proyek juga terpengaruh dengan berbagai tingkat. Nona Kiao dan para pemegang saham sudah menunggu Anda di ruang rapat untuk membahas strategi. Bagaimana? Apakah Anda ingin pergi sekarang? Wang Ge, kamu bukan saudara ipar Li Xin. Bukan urusan Sudaji. Pak Hao, situasi spesifiknya bagaimana? Terpengaruh oleh krisis keuangan Eropa. Pasar luar negeri terus masuk ke pasar properti kita.
Mereka terus menyerang dan menekan, mendorong pasar properti kita menjadi sangat ketat. Jika ingin memastikan Kota Langit beroperasi dengan normal, kami benar-benar memerlukan dukungan dana dari grup yang. Kami dari grup DAO memiliki cukup dana untuk mendukung penyelesaian proyek Sky. Tentu saja saya percaya Kota di Langit pasti bisa diselesaikan dengan baik. Tapi, Tuan tahu, kekuatan asing terus-menerus menekan. Hal ini akan membuat tekanan sangat besar. Benar, bukan? Saudara Xiao Yuan, saya bersedia membantu Anda. Jika kamu mau. Jika uangmu dari kelompok itu, anggap saja itu hibah pernikahanku. HM. Aku memberitahumu dengan serius, baik itu tekanan dari modal asing, atau bahasa burung. Semua berusaha untuk menghalangi Kota Langit turun. Kakak leluhur penjaga, bagaimana kau bisa berpikir begitu tentang aku? Kau selalu salah paham tentang aku. Aku benar-benar suka padamu. Kau tidak merasa bahwa kita berdua adalah pasangan yang sempurna? Aku benar-benar ingin membuat kerajaan properti kita sendiri bersamamu. Nak, mendengarkanlah. Rapat, rapat. Apalagi setelah ini, ada pertemuan koordinasi dengan luar negeri jam 2 sore. Beristirahatlah, beristirahatlah, beristirahatlah. Kakak air. Permainan cinta. Kamu juga bisa bermain. Aku juga bisa bermain. Kamu tidak berpikir bahwa dengan meletakkannya di bawah minuman, aku tidak akan mencintainya lagi, kan? Kamu tidak suka bahaya. Aku juga tidak suka awan indah. Aku harus membuat Leng Yue pergi dengan sukarela. Kini giliranmu. Yue, ada yang mencarimu. Siapa? Katanya istrimu. Istri? Istri. Akhirnya aku bertemu denganmu. Jangan teriak sembarangan. Kita sudah putus. Sayang, aku sudah memberikan mahar untukmu. Kamu sudah berjanji padaku. Asalkan sertifikat rumah ditulis namamu. Kamu akan segera menikah denganku. Apa yang kamu bicarakan ini? Sayang. 200 juta sebagai mahar, 500 juta untuk rumah pernikahan. Saat itu saya memang tidak bisa menyediakan uang sebanyak itu. Tapi tenang saja, sekarang saya sudah mengumpulkan semuanya untukmu. Yue masih ingin menikah denganku. Mau menikah denganku? Ya? Apa 2 juta uang hantaran? 500 juta ada masalah? Kita sudah putus sejak lama. Sama sekali tidak ada hal itu. Soal pernikahan, saya belum menagihmu. Saya beritahu kamu, kalau kamu terus berbuat seperti ini, saya akan segera melapor polisi. Aduh, ini penyiksaan. Hahaha. Yue, kamu harus setuju dengan Zixin dari keluarga kami. Dia benar-benar menyukaimu. Untuk pernikahan kalian, aku bahkan menjual rumah kami sendiri. Aku dan ayah Zixin. Sekarang kami tinggal di rumah sewaan. Tenang saja, kami tidak akan mengganggu hidup perkawinanmu dan Zizi. Kami juga tidak akan tinggal bersama kalian. Sama sekali. Jika kamu tidak setuju dengan keluarga Zizi. Lalu aku ini nenek tua yang siap mati. Ibu yang benar-benar jujur. Kenapa ya? Ini terlalu tragis. Menemui wanita seperti ini benar-benar nasib sial. Iya, siapa wanita ini? Kenapa saya belum pernah melihatnya? Dia ditugaskan oleh perusahaan untuk menangani proyek Kota Langit, yang bertanggung jawab atas proyek Kota Langit. Bagaimana wanita seperti dia bisa masuk ke dalam proyek besar seperti Kota Langit ini? Dengar-dengar, dia tidak memiliki selingkuhan dan mengandalkan tidur dengan anggota. Benarkah? Grup Gao sudah sampai di pasar sayur. Nyonya Wang. Kalian berdua, ibu dan anak, jangan berisik. Dulu tidak memenuhi syarat orang lain. Sekarang datang mengacau untuk apa? Benar-benar menganggap kota ini pasar sayur. Aduh, nona ini. Kami juga benar-benar tidak ada cara lain baru datang ke perusahaan kalian mencari Yue. Bos, kasihanilah kami. Tolong kita ya. Hai, kakek, cepat bangun. Jangan begini. Ini, sungguh bukan urusan saya. Dan Lin Yu sudah menikah. Apakah kau mau dia cerai dan menikah dengan putramu? Itu mungkin hanya jika mereka bercerai. Saya bisa memberikan uang lagi sebagai kompensasi kepada suami Lin Yu. Selama Lin Yu setuju untuk menikah dengan putra kita, Ziki, saya tidak mau. Saya ingin menjauh dari kalian. Kalian malah menuduh saya di sini. Sekarang kalian juga mau memanipulasi moral saya ya? Kakak ipar,
Saya tahu kamu bukan orang seperti itu. Kamu benar-benar menyukai Kak Shoyun, jadi kamu memilih untuk bersamanya, kan? Lin Yu sudah menikah begitu cepat. Aku kan hanya tertarik karena dia memberikan 10 juta sebagai mahar. Mereka berdua bahkan tidak saling mengenal. Begitu cepatnya mereka menikah. Apa yang bisa ditanya orang untuk meminta 10 juta mahar? Perempuan ini hatinya terlalu gelap, ya? 10 juta. Yue, tenang saja. Aku bahkan rela menjual darah atau ginjal. Bahkan jika harus menjual kuburan keluarga kami. Aku akan mengumpulkan uang mas kawin untukmu. Bulan, aku mohon padamu. Menikahlah denganku. Aku mohon padamu. Jangan bicara sembarangan. Kemarin di klub malam, suamiku telah menghukummu. Apakah kamu belum mendapatkan pelajaran? Apa yang ingin kamu ributkan? Suamiku juga bekerja di sini. Sekarang jangan bertanya lagi. Suamiku sekarang datang ke kantor. Chen Zizi yang menyanyikannya. Chen Zizi ingin merebutmu. Jangan mati, jangan pukul saya. Jangan mati, saya tidak berani lagi. Saya tidak akan berani lagi. Jangan pukul anak saya. Anakku, jangan. Kenapa kamu begitu malang? Kamu benar-benar ingin menikahi dia. Tapi dia malah ingin membuat ibumu mati. Tidak bisa kehilanganmu. Ayah, tolong jangan biarkan pria liar kalian menjadi anakku lagi, ya? Apa kita tidak bisa pergi? Kalau mau pergi, cepatlah. Ayo cepat. Kalau tidak aku akan panggil satpam. HMPH. Aku pergi? Jangan ikut. Jangan. Jangan mengetik. Cukup sudah, kalian jangan melihat. Biarlah bekerja dengan baik. Kakak, kau jangan sampai benar-benar telepon kakak Shoyun, kan? Ibu muda, kau jangan sampai benar-benar telepon kakak Shoyun, kan? Baru saja aku iri dengannya, ya. Proyek Kota Langit sudah menggantikan. Lagi pula, tidak ada yang mengenal saya di grup Tao. Menyelesaikan proyek kota di langit. Liu Feiyu, Yuhua, dan Shen Yin. Dia berbeda. Dia baru bekerja di sini tidak lama. Saya tidak bisa mempengaruhinya. Kakak ipar, kamu sungguh baik. Selalu memikirkan Kak Shen yang di mana-mana. Kalau tidak ada masalah, saya pergi dulu. Kakak Yulu. Bisakah kamu memberitahuku? Seperti apa sebenarnya Shouyan itu? Kakak, kalian kan suami istri. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu seperti apa Shouyan? Katakan yang sebenarnya padaku. Apakah Shouyan itu presiden grup Tao? Kakak. Lalu bagaimana dengan kakak Shouyan? Bukan bagaimana. Jika kakak Shouyan bukan begitu, apakah kamu akan membuangnya seperti membuang Chen Zixin? Tentu saja tidak. Lalu jika kakak Shouyan memang begitu, apakah kamu tidak seperti Chen Ziqing dan dia? Apakah kau wanita yang hanya menginginkan harta dan upacara perkawinan seperti yang ibu katakan? Jika kakak Shenyang seperti itu, jika Chen Ziqing datang lagi untuk mengganggumu, apakah kau masih akan menentangnya dengan penuh keyakinan seperti sekarang? Jika kakak Shenyang seperti itu, apakah kau harus putus dengannya untuk membuktikan bahwa kau bukan wanita materialis? Saudari, apakah kau masih ingin tahu identitas sebenarnya dari kakak Shenyan? Ham, siapa yang mengikat Sang Dayu? Kepala Cao, saya bahkan berani lari dari hal kecil ini. Saya salah, Kepala Cao. Semua petugas keamanan, silakan pergi. Jika ada kesempatan lagi, kamu juga pergi. Ya, tidak mungkin ada kesempatan lagi. Baiklah, kita ke perusahaan saya untuk mengejarkan kamu. Presiden tahu Chen Ziqing pasti tidak akan pernah lagi tidak memberikan uang. Jika hanya menandatangani ujian, kamu bukanlah wanita yang hanya ingin hidup mewah dan mencari harta mempelai seperti yang Chen Ziki dan ibunya katakan? Hai Yue, Shen Yan, istriku Huakio. Aku akan datang mencarimu sekarang. Tidak usah, kita bertemu di rumah saja. Baiklah. Yue bertanya padaku apa? Apakah dia sudah menemukan identitasku? Kamu bilang, apakah aku harus menyiapkan sebuah upacara lamaran yang megah untuknya? Kamu bilang, apakah aku harus menyiapkan sebuah upacara lamaran yang megah untuknya? Untuk menebus segala utangku padanya sebelumnya. Tahu ge, kamu sekarang begini. Kamu terlihat agak keterlaluan, apa ada gunanya?
Lu Sue, Lu Sue. Pergi ke merek barang mewah yang paling top. Pesankan aku satu barang Han yang unik. Baik, Tang Zong. Kamu bagaimana? Bukankah sudah kukatakan? Jangan di sini. Aku ini kan berniat membawamu pulang bersama. Ayo. Yue Yue. Ada apa hari ini? Ada yang tidak beres? Aku baik-baik saja. Mungkin aku capek. Mereka memberi banyak pekerjaan di hari pertama kamu bekerja. Saya baik-baik saja. Shenyan. Oh ya? Kamu bilang mau menanyakan sesuatu ke saya siang tadi. Saya mendengar banyak cerita tentang bos kamu di kantor kamu hari ini. Dia sangat hebat. Betul kan? Sepertinya begitu. Tuan Fang. Tahukah kamu siapa nama bos perusahaan kamu? Tentu saja tahu. Siapa namanya? Tuan tahu ini memang sangat visioner. Sejak saya naik sepeda listrik, saya tidak pernah terjebak di jalan lagi. Iya? Apa itu jam sibuk pagi atau sore? Sekarang semua sudah mengucapkan selamat tinggal ke saya. Ah, cepatlah pergi. Simpat, karyawan kantor kamu sekarang semua naik sepeda motor listrik ke kantor. Tidakkah bos ibu sudah bilang, sepeda motor listrik ramah lingkungan? Bukankah kamu punya 700.000? Beli mobil juga sudah cukup. Sepeda motor listrik sangat ramah lingkungan. Jadi, kamu adalah orang pertama di perusahaanmu yang naik sepeda listrik, kan? Ah, iya. Kalau begitu, kamu. Apakah kamu? Kalau begitu, kamu. Apakah kamu? Kamu ingin bertanya apakah saya adalah buronan yang melarikan diri? Kalau begitu, apakah kamu? Jika aku adalah kamu. Kamu berencana untuk melakukan apa? Yue Yue. Apakah kamu merasa identitas ini tidak seharusnya ditunjukkan? Aku bukan merasa identitas ini tidak seharusnya ditunjukkan. Aku hanya. Apa ini? Aku hanya merasa aku tidak seharusnya ditunjukkan. Kamu ngomong apa sih? Aduh, kamu begitu baik hati. Bagaimana mungkin tidak terlihat? Tapi saya memang tidak layak menjadi istri Tuan Tao. Chen Zixin menipuku. Dia memberdayaku, dia pikir saya mudah ditipu. Ingin menghisap darahku. Lalu pohon persik itu terhubung denganmu. Apa tujuanmu menipuku? Saya tidak menipumu. Benar-benar benar. Tapi saya bukan presiden Dao Group. Tapi Yao Yule. Dia bilang keluarga Tao dan keluarga Yao sudah ada perjanjian pernikahan. Jadi dia jelas-jelas bilang bahwa dia dan kamu cocok. Penuh dengan kebohongan. Kamu masih bisa percaya kata-katanya? Selain menikah denganmu, saya tidak akan menikah dengan siapapun. Kenapa? Aku akan membawamu untuk bertemu dengan Tuan Tao. Biarkan dia membuktikan bahwa saya bukan teman. Lebih baik jangan pergi. Jangan mengganggu Tuan Tao. Takut apa? Paling tidak dipecat. Lagi pula, perut saya juga tidak enak. Maka teruslah mengikuti kamu untuk makan lembut. Jangan. Suan, maaf. Saya tidak seharusnya membalas kamu. Kamu bilang kamu begitu baik kepadaku. Bagaimana mungkin kamu menipu? Saya baik-baik saja, baik-baik saja. Saya salah. Saya tidak akan kembali lagi. Ayo pulang. Siu, tahu ge? Aksimu terlalu mencolok. Syukurlah kamu tidak berbicara kemarin. Kalau saya mencolok, saya akan langsung menceraikanmu. Tapi bicara serius nih, kamu mau ngapain? Aku sendiri juga nggak tahu. Menurutku, mungkin dasar perasaan kalian satu sama lain masih kurang kuat. Kalian sudah menikah selama ini? Pernahkah melakukan hal yang perlu dilakukan? Kamu pernah mengungkapkan perasaanmu kepadanya? Pernah memberikan hadiah? Apakah sudah janjian? Ada hantu tidak? Saya rasa kamu perlu mendekatkan hubungan kalian. Berikan dia rasa aman. Buat dia merasa bahwa apapun status kalian tidak akan mempengaruhi hubungan kalian. Nanti kamu bisa jujur, semua akan mengalir dengan lancar. Ada benarnya. Mulai hari ini, saya akan merencanakan strategi besar untuk mengejar bulan. Kecil, bangunlah. Minggu ini, mau apa kamu? Kalau kamu tidak bangun,
Aku akan memberikan selimut ini kepada King. Bangun. Mengapa kamu lari? Ah, ini apa? Melihat banyak lipstikmu, aku rasa kamu pasti tidak membutuhkannya. Ada apa denganku? Kamu tidak suka, ya? Tidak, aku sangat suka. Hahaha, sangat suka. Katakan saja. Kamu lihat kan? Biasanya aku melihat lipstikmu yang warnanya sama. Aku sengaja memilih yang berbeda. Aku rasa. Bukan ini, warnanya berbeda. Kamu tahu, warnanya berbeda. A adalah warna lipstik yang berbeda di setiap sisi. Warna ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Ayo aku ajak keluar bermain. Kamu datang. Tenang saja, percayalah pada keahlianku. Yue Yue. Ada satu hal yang sudah lama mengganggu pikiranku. Aku rasa kamu juga tidak perlu memberitahu. Sebenarnya, CEO dari Dow Group adalah aku. Sebenarnya, CEO dari Dow Group adalah aku. Maaf, ini mungkin membuatmu merasa aku seorang penipu. Tapi tolong, kamu harus percaya padaku. Perasaanku padamu adalah nyata. Setelah kita menghabiskan waktu bersama. Kamu adalah seorang gadis yang sangat baik, sangat imut, sangat menyenangkan. Saya tidak sadar bahwa saya jatuh cinta padamu. Xian, kamu tahu, setiap kali saya menghadapi bahaya, ketika menghadapi kesulitan, kamu selalu berdiri dan melindungi. Seperti pohon besar, memberikan rasa aman. Sebelumnya, ada orang yang pernah bertanya kepadaku, apakah aku akan berubah karena siapa kamu? Pada saat itu, aku bingung. Tapi setelah berlama-lama bersama, akhirnya saya mengerti. Yang saya cintai adalah dirimu, bukan statusmu. Ini adalah perjanjian di antara kita. Yu, maukah kamu menandatangani perjanjian pernikahan lagi denganku? Dengan jangka waktu 10.000 tahun, saya mau.